komputer Zoom meeting telah dibuka. Kepada para mahasiswa yang telah siap berdiskusi, dipersilakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Organisasi. Adanya video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Organisasi. Untuk mata kuliah Manajemen Organisasi ini, dosen pengampunya ada dari Bapak Saiful Al-Mujab MPD dan juga Ibu Dahlia Rineva SSMPD. Baik teman-teman, kita simak langsung saja videonya. Nah, saya Restu Bisono, NPM 1850600004, ingin menyampaikan materi tentang sejarah manajemen. Gimana sih awal mulanya bisa ada manajemen? Sejarah manajemen ini tidak sedikit kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarahnya. Dalam beberapa orang melihat definisi konseptualisasi modern akhir. Dalam istilah tersebut, manajemen tidak memiliki sejarah pra-modern, hanya merupakan pertanda. Manajemen di mana beberapa penulis melacak perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pembangunan Mesir. Para pemilik budak selama berabad-abad menghadapi permasalahan eksploitasi atau memotivasi budak yang bergantung namun terkadang suka melawan. Namun banyak perubahan perusahaan praindustri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu Arab abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretariatan entry ganda menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan, dan kendali manajemen. Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Kurtz menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan kita satu sama lain. Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Konsep Korporasi, diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Haddock, Ronald Fisher, dan Thornton C. Fry memperkenalkan teknik statistika ke dalam manajemen. Pada tahun 1940-an, Patrick Blockett mengkombinasikan teori statistika dengan teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi. Mendekati abad akhir 20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi atau produksi, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen informasi teknologi. Nah, apa sih pengertian manajemen? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Pengertian manajemen menurut Oxford adalah the process of dealing with or controlling people or things, atau proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda. Nah, untuk pengertian menurut para ahli, di sini ada Mary Parker Follett yang mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dari Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, untuk sarana manajemen. Yang pertama adalah man. Sarana penting atau utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusianya, yang di sini adalah man atau woman.
berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut pandang seperti planning, staffing, directing, dan controlling. Dan juga dapat kita tinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan sebagainya. Yang kedua adalah money. Untuk melakukan berbagai aktivitas ini diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja pada proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan, dan sebagainya. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri uang itu sangat dibutuhkan. Uang merupakan salah satu sarana sebagai transaksi untuk jual beli. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga adalah material. Materi terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau material sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dihendaki. Maka, bahan tidak harus diartikan sebagai logam dalam suatu industri. Bahan bisa berarti informasi yang diolah, misalnya perkantoran atau lembaga pendidikan. Yang keempat ada metode. Secara etimologis, metode ini berasal dari met dan hodes yang berarti melalui. Sedangkan istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dua hal penting yang terdapat dalam suatu metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaan. Metode ini dapat didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah jalannya atau suatu kegiatan atau pekerjaan. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat dalam metode ini. Yaitu meskipun metode digunakan baik, bahkan dapat dibilang sangat baik, tetapi apabila ada hal yang tidak bisa diimbangi dengan kualitas seorang yang melakukan metode tersebut, maka hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Yang ketiga adalah machines. Mesin atau machine ini sarana penting dalam dunia modern. Bekerja dengan menggunakan mesin sangat membantu dan sangat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Karena itulah mesin sangat dibutuhkan sebagai sarana yang menguntungkan usaha produksi, perdagangan, terutama dalam menghadapi saingan usaha. Yang keenam adalah market. Apabila barang telah menumpuk, maka kewajiban selanjutnya adalah melemparkan barang tersebut ke pasar. Kegiatan dalam bidang pemasaran merupakan kegiatan puncak atau kegiatan yang menentukan apakah hasil jerih payah dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Baiklah, segitu dari saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Cica Yulia Putri dengan NPM 1850624. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Sebetulnya, prinsip-prinsip utama manajemen itu ada 7, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 contoh saja. Yang pertama, ada pembagian kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja akan berlanjut efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip tadi akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Selanjutnya, yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang atau melakukan pekerjaan, dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawabannya.
Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, ada disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Bilal Bagi, NPM 185060008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah perencanaan, yaitu suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kekuasaan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga, actuating, yaitu penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja dibutuhkan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan, sering disebut juga pengendalian, adalah tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Sebab hampir setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang memiliki dasar untuk memimpin yang juga merupakan bagian dari organisasi. Paling tidak, setiap masing-masing orang memimpin dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira, NPM 1850618. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, karena adanya sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, sekaligus sebagai penggerak dari organisasi tersebut. Orang-orang tersebut akan mengatur dan mengelola organisasi yang dibentuknya. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, adanya AD atau ART. Yang keempat, adanya struktur organisasi. Dengan keempat tujuan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pembentukan organisasi. Selanjutnya, ada siklus hidup organisasi. Menurut Adijes, tahun 1989 terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, growing stage, yaitu tahap pertumbuhan yang meliputi masa pengenalan, masa bayi, dan masa kanak-kanak. Yang kedua, coming of age, yaitu meliputi masa kedewasaan dan masa puncak atau masa keemasan. Yang ketiga yaitu aging organization,
yaitu tahap penurunan yang meliputi masa kemapanan, masa aritokrasi, masa birokrasi awal, dan masa birokrasi serta kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan terdapat banyak manfaat untuk teman-teman yang menonton. Mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.